Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta yang dirahmati oleh Allah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metodologi kitab tafsir Tahrirul Ma'na As-Sadid wa Tanwirul Aql Al-Jadid min Tafsiril Kitab Al-Majid, atau yang diringkas dengan nama At-Tahrir wa Tanwir min At-Tafsir karya Muhammad Thahir Ibnu Ashur. Siapa itu Muhammad Thahir Ibnu Ashur? Beliau ini memiliki nama lengkap Muhammad Thahir bin Muhammad Thahir. Jadi nama beliau sama ya dengan nama kakeknya. Bin Muhammad Syadili bin Abdul Qadir Muhammad bin Ashur, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Ashur ya. Beliau ini lahir pada tahun 1879 Masehi dan beliau lahir di daerah Tunisia ya. Jadi kitab-kitab tafsir yang kita sudah pelajari sebelumnya itu adalah mufasir dari Mesir, sementara kita beralih ke Tunis ya. Oke, Ibnu Ashur ini wafat pada tahun 1973 Masehi. Jadi kalau kita hitung, beliau ini wafat di usia 94 tahun. Kemudian bagaimana background keluarga beliau ini? Beliau ini merupakan berasal dari keluarga yang sangat terhormat ya. Ayahnya, yakni Muhammad, itu merupakan seseorang yang memegang jabatan penting, yakni sebagai Ketua Majelis Persatuan Wakaf. Tidak hanya itu, ibunya juga merupakan putri dari Perdana Menteri Muhammad bin Aziz. Baik, kalau kita melihat kondisi sosiohistoris di mana Muhammad Thahir Ibnu Ashur hidup, jadi karena usia beliau ini kan 94 tahun ya, beliau lahir 1879 dan wafat pada tahun 1973 Masehi, jadi usianya 94 tahun. Nah, dari usia beliau yang 94 tahun ini, itu dibagi menjadi dua fase ya, kalau kita ingin melihat kondisi sosiohistoris kehidupan beliau. Fase yang pertama, di mana masyarakat Tunisia itu dijajah oleh Prancis ya, dari tahun 1881 Masehi sampai 1956 Masehi. Masyarakat Tunisia ketika dijajah oleh Prancis ini juga melakukan perlawanan ya terhadap penjajahan Prancis. Di antara faktor yang membuat masyarakat Tunis ini melakukan perlawanan terhadap penjajahan Prancis, di antaranya adalah di mana mereka terpengaruh dengan pemikiran seorang pembaharu, yakni Muhammad Abduh ya. Kita masih ingat ya, Muhammad Abduh yang merupakan tokoh pembaharu dari Mesir. Nah, Muhammad Abduh itu memiliki majalah Al-Urwah Al-Wuthqa, ini majalah di bawah pimpinan Muhammad Abduh, di mana pemikiran-pemikiran yang ada di majalah tersebut untuk mengajak masyarakat untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap penjajahan, di mana pada saat itu Mesir juga dijajah ya oleh Prancis dan Inggris. Nah, Tunisia ini juga dijajah oleh Prancis. Dari pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh yang ada di majalah Al-Urwah Al-Wuthqa inilah yang kemudian masyarakat Tunis ini juga melakukan perlawanan terhadap penjajahan Prancis. Kemudian juga yang mendorong masyarakat Tunis ini melakukan perlawanan itu juga ada beberapa tokoh pembaharu ya, tokoh reformis yang berasal dari Tunisia sendiri seperti Khairuddin At-Tunisi. Ini fase yang pertama ya. Kemudian fase yang kedua ini di mana Tunisia sudah mengalami kemerdekaan ya dari tahun 1956 Masehi sampai di mana beliau wafat sampai 1973 Masehi. Jadi Muhammad Thahir Ibnu Ashur ini hidup di dua fase ya. Fase di mana Tunis masih
belum merdeka dari penjajahan Perancis, dan fase yang kedua di mana Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini hidup ketika Tunisia merdeka dari jajahan Perancis. Selanjutnya, bagaimana riwayat pendidikan Muhammad Thahir Ibnu Asyur? Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini memang lahir dari keluarga yang sangat cinta terhadap ilmu ya. Kalau kita melihat ayah dan kakeknya, beliau ini merupakan seorang ulama besar. Kepada beliau-beliaulah Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini dibimbing langsung ya, diajarkan berbagai ilmu agama. Tidak hanya itu, di usianya yang 6 tahun, Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini juga belajar kepada Syekh Muhammad Al-Khiyari. Di situ Muhammad Thahir Ibnu Asyur mempelajari beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Syarah Syekh Khalid Al-Azhari Al-Jurmiyah. Beliau juga menghafalkan berbagai kumpulan matan-matan ilmiah seperti matan ilmiah Ibnu Ashir, Ar-Risalah, dan lain sebagainya. Nah, berkat kejeniusan Muhammad Thahir Ibnu Asyur, beliau ini di usianya yang 14 tahun, di mana usia tersebut masih sangat relatif muda ya. Beliau ini sudah belajar di Al-Jamiah Az-Zaitunah, di Universitas Az-Zaitunah ya. Universitas Az-Zaitunah ini kalau melihat di Mesir ya, itu seperti Universitas Al-Azhar kepopulerannya ya. Nah, di Universitas Az-Zaitunah inilah Muhammad Thahir Ibnu Asyur banyak belajar tentang tafsir, qiraat, hadis, mustalah hadis, ilmu kalam, usul fikih, ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai karya-karya beliau ini merupakan seorang ulama yang sangat produktif sekali ya. Karya-karya beliau sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa karya beliau yang saya sebutkan ya. Di antaranya adalah kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Ini merupakan kitab tafsir yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian juga ada Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Ini berisikan tentang argumentasi beliau mengenai Maqasidus Syariah. Kemudian juga ada An-Nadhru Al-Fasih Inda Madayiqil Andhar fil Jami' As-Sahih. Ini berisikan tentang bagaimana pandangan beliau, bagaimana argumentasi beliau mengenai hadis-hadis yang ada di Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari ya. Kemudian juga ada At-Taubih wa Tashih, ada Al-Waqfu wa Atharuhu. Kitab ini berisikan tentang bagaimana argumentasi beliau mengenai seputar yang terjadi di tengah masyarakat pada saat itu, misalnya persoalan ekonomi ya. Kemudian juga ada karya beliau Usulun Nizam Al-Ijtima'i fil Islam. Ini berisikan tentang argumentasi beliau, pandangan-pandangan beliau, sebab-sebab kebangkitan umat Islam, sebab-sebab kemunduran umat Islam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Alaysa Subhu Biqarib. Ini berisikan tentang bagaimana argumentasi beliau mengenai gerakan-gerakan islahiyah yang ada di Tunis ya. Misalnya bagaimana perbaikan di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Usulul Insya wal Khitabah. Ini salah satu karya beliau di bidang bahasa ya. Bagaimana beliau memberikan argumentasi mengenai keindahan bahasa Arab. Selanjutnya adalah bagaimana identifikasi fisiologis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kitab ini memiliki nama Tahrirul Ma'na As-Sadid wa Tanwirul Aqli Al-Jadid min Tafsiril Kitab Al-Majid ya. Jadi nama kitabnya sangat panjang, tetapi beliau menjelaskan di muqaddimahnya diringkas menjadi At-Tahrir wa Tanwir min At-Tafsir. Kemudian kitab tafsir ini kapan ditulis, kapan dicetak begitu ya. Oke, kitab tafsir ini pada mulanya itu ditulis dalam majalah ya, yang kemudian diterbitkan di Al-Jamiah Az-Zaitunah. Ini Universitas Az-Zaitunah ya. Kemudian penerbitannya mencapai 90 edisi ya. Nah, kemudian kitab tafsir ini diterbitkan secara lengkap di Tunisia pada tahun 1969 Masehi. Berarti ini masih di usia beliau, karena memang
beliau ini kan wafat tahun 1973 Masehi ya. Berarti kitab tafsir ini dicetak 4 tahun sebelum wafatnya beliau. Nah, kitab ini terdiri dari 15 jilid yang berisikan penafsiran 30 juz ya. Berarti kitab tafsir ini dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Baik, selanjutnya apa yang melatar belakangi Muhammad Thahir Ibnu Asyur menafsirkan Al-Quran? Kalau kita melihat latar belakang penulisan beliau, ini di pengantarnya ya, beliau sampaikan bahwa keinginan beliau untuk menafsirkan Al-Quran memang sejak lama sekali ya, sejak lama beliau ini bercita-cita, berkeinginan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Beliau ini ingin menjelaskan kepada masyarakat apa yang membawa kemaslahatan al-jami' li masalihid dunya waddin, apa yang memberikan kemaslahatan, apa yang memberikan kebahagiaan kepada mereka, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga beliau ingin menjelaskan kebenaran, menjelaskan akhlak mulia, menjelaskan kandungan balaghah yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri, menjelaskan ilmu-ilmu syariat, serta ingin menjelaskan pendapat-pendapat para mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran. Di selain itu juga beliau ini menafsirkan Al-Quran karena memang di pengantarnya ya, wattafasir wa in kanat katsira fa innaka la tajidul katsir minha illa ala kalam salim haitsu la hawla lil muallifi dan seterusnya. Artinya beliau menyampaikan bahwa kitab-kitab tafsir sebelumnya itu tidak didapati penambahan ya, artinya penafsiran-penafsiran sebelumnya ini seperti kumpulan pendapat-pendapat ulama terdahulu, tidak adanya inovasi, mereka hanya menyampaikan penafsiran dengan mengumpulkan pendapat ulama-ulama terdahulu yang hanya terkadang penyampaiannya ada yang secara global, secara pendek, ada juga yang secara terperinci. Baik, setelah saya menjelaskan apa yang melatar belakangi Muhammad Thahir Ibnu Asyur menafsirkan Al-Quran, saya terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada penafsiran beliau ya, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang isi muqaddimah ya, isi muqaddimah kitab tafsir beliau, karena memang beliau ini ketika memaparkan muqaddimah ya, ini sangat panjang sekali sampai 130 halaman ya. Nah, menurut seperti responnya, komentarnya salah satu ulama yakni Gamal Albana, di mana beliau memiliki karya Gamal Albana ya, memiliki karya Tafsirul Quran Al-Karim Bainal Qudama wal Muhaddithin. Ini karya beliau berisikan tentang pandangan beliau mengenai penafsiran Al-Quran oleh ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama belakangan ya. Nah, bagaimana komentar Gamal Albana ini terhadap tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu? Beliau ini berkomentar bahwa salah satu di antara keistimewaan kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu dilihat dari muqaddimahnya ya. Bagaimana Ibnu Asyur, Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai dasar-dasar penafsiran, bagaimana seharusnya seorang mufassir, kemudian bagaimana penafsir itu berinteraksi dengan kosakata, bagaimana mufassir harus memahami betul makna struktur bahasa dan lain sebagainya ya. Jadi makanya di sini saya perlu menjelaskan tentang isi muqaddimah dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan secara global saja ya. Oke, yang pertama adalah al-muqaddimah al-ula. Jadi muqaddimahnya itu ada 10 ya. Yang pertama fit tafsir wa ta'wil wa kunit tafsir ilman, yakni berbicara tentang tafsir, takwil, dan posisi tafsir sebagai ilmu. Beliau ini menjelaskan secara panjang lebar ya. Menurut beliau, menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur ini, tafsir itu merupakan ilmu yang dimiliki oleh seorang mufassir untuk menjelaskan makna lafal Al-Quran dan persoalan-persoalan yang bisa diambil dari makna Al-Quran itu sendiri dengan penjabaran boleh panjang dan juga ada juga yang pendek ya. Ada yang tahlili, ada yang ijmali begitu. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa
ada ulama terdahulu yang menyatakan bahwa tafsir ini merupakan ilmu Islam pertama, ya. Kenapa dikatakan sebagai ilmu Islam pertama? Karena kan Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu pengetahuan, ya. Adanya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu munasabah, ilmu asbabun nuzul, itu kan semuanya bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Jadi tafsir itu merupakan ilmu Islam pertama, dia mengatakan seperti itu, ya. Nah, Muhammad Thahir Ibnu Ashur mengutip pendapat ulama terdahulu yang menyatakan bahwa tafsir ini merupakan ilmu Islam pertama. Kemudian juga Ibnu Ashur ini menjelaskan tentang orang pertama yang melakukan kodifikasi tafsir, ya. Kodifikasi tafsir, bukan kodifikasi Al-Quran, ya. Kodifikasi tafsir itu adalah ulama bernama Abdul Malik Ibnu Jurayj, ya. Beliau ini lahir tahun 80 Hijriyah sampai tahun 149 Hijriyah. Kemudian juga Ibnu Ashur mengemukakan bahwa Ibnu Jurayj ini banyak mengutip dari Ibnu Abbas, ya, di mana Ibnu Abbas ini merupakan mufasir yang terkemuka dari kalangan sahabat. Oke, kemudian mukadimah yang kedua itu berbicara tentang fistimdadi ilmi tafsir, ya. Fistimdadi ilmi tafsir, yakni alat bantu ilmu tafsir, ya. Namanya seorang mufassir ketika menafsirkan Al-Quran, maka dia harus memiliki seperangkat ilmu pengetahuan untuk membantu di dalam proses menafsirkan Al-Quran, ya. Misalnya seorang mufassir itu harus memahami betul bagaimana bahasa Arab itu sendiri, karena memang Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab, jadi harus memahami betul, ya, bahasa Arab itu sendiri. Kemudian juga harus memahami ilmu shorof, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu balaghah, ilmu qiraat, ilmu usul fiqh, dan lain sebagainya. Jadi seorang mufassir harus memahami betul seperangkat ilmu pengetahuan untuk membantu di dalam proses menafsirkan Al-Quran. Kemudian muqaddimah yang ketiga, ini Ibnu Ashur menyampaikan bahwa judulnya fi sihhati tafsir bi ghairil ma'thur wa ma'na tafsir bil ra'yi wa nahwihi. Jadi berbicara tentang keabsahan atau kesohihan, ya, keabsahan tafsir tanpa ma'thur, tanpa nukilan, ya. Tanpa nukilan berarti birra'i murni, ya, tanpa nukilan, dan juga makna tafsir yang berdasarkan nalar, ya. Jadi berbicara tentang keabsahan penafsiran tanpa nukilan berarti murni dengan logika, ya, dengan akal, dan juga penafsiran makna tafsir yang berdasarkan nalar dan sepadanya, ya. Oke, Ibnu Ashur ini di dalam muqaddimah yang ketiga ini beliau menjelaskan tentang sebentar, ya. Oke, Ibnu Ashur ini ketika di muqaddimah yang ketiga berbicara tentang menyampaikan bahwa Ibnu Ashur ini menghindarkan diri dari tafsir, ya, menghindarkan diri dari tafsir dengan akal secara murni, ya, yang mana hal tersebut juga pernah dilarang oleh Nabi Muhammad, ya, di dalam hadisnya. Abu Bakar juga melarang model penafsiran yang mereka-reka terhadap Al-Quran itu sendiri tanpa ada bantuan bil ma'thur, ya, nukilan terhadap pendapat penafsiran Nabi Muhammad, pendapat para sahabat dan tabi'in. Itu tuh dilarang. Jadi penafsiran berra'yi murni itu dilarang oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat, dan itu disampaikan oleh Ibnu Ashur, ya. Kemudian Ibnu Ashur ini juga memaparkan ungkapan Al-Ghazali dan Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa tidak benar bahwa semua yang dikatakan para sahabat itu bersumber dari ungkapan Nabi. Karena memang penjelasan Nabi itu, penafsiran Nabi ini sangat sedikit, ya, kalau kita lihat di mana Nabi ini menjelaskan kepada para sahabat itu hanya pada dua aspek, ya. Yang pertama ketika
Rasul menerangkan kepada sahabat secara langsung makna dari ayat Al-Quran, tapi itu juga jumlahnya sedikit ya. Yang kedua, ketika para sahabat ini terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami ayat Al-Quran, yang kemudian para sahabat itu bertanya kepada Rasul dan Rasul merespon menjawab dari pertanyaan para sahabat. Nah, penjelasan itu pun sedikit ya. Jadi ketika penafsiran itu hanya berdasarkan pada Nabi Muhammad saja, itu sangat sedikit dan itu tidak dibenarkan menurut Muhammad Tahir Ibnu Asyur. Apalagi ketika problematika sekarang ini kan sangat kompleks ya. Kalau hanya membatasi penafsiran itu hanya pada penafsiran Nabi saja, itu tidak bisa merespon menjawab persoalan yang semakin kompleks. Begitu juga kata Ibnu Asyur, ketika penafsiran itu hanya membatasi penafsiran itu hanya pada pendapat sahabat saja, penafsiran Nabi dan pendapat sahabat saja, itu juga menurut beliau membatasi penafsiran itu sendiri ya, karena memang permasalahan yang semakin kompleks. Makanya ketika kita melihat sumber penafsirannya Ibnu Asyur ini kan ada bil ra'yi, ada bil ma'thur ya, tetapi memang didominasi oleh bil ra'yi. Jadi masuk kategori tafsir bil ra'yi. Itu yang muqaddimah yang ketiga ya. Kemudian muqaddimah yang keempat, beliau ini berbicara tentang fima yahiqqu ayyakuna qurdul mufassir, yakni menjelaskan tentang maksud dari seorang mufassir itu sendiri ya. Jadi siapa Muhammad Tahir Ibnu Asyur ini menjelaskan tentang tata cara seorang mufassir di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu ada 3 cara ya yang selalu ditempuh oleh seorang mufassir. Yang pertama adalah seorang mufassir itu membatasi diri pada aspek yang ada dalam teks ya, yang ada dalam teks, tidak keluar dari, maksudnya yang ada pada teks itu sendiri, karena beliau melihat seperti penafsiran kecenderungan kelompok-kelompok ekstrim, misalnya Syiah ekstrim ya, Syiah Ismailiyah seringkali menakwilkan Al-Quran yang bahkan keluar dari makna teksnya begitu ya. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa seorang mufassir itu harus membatasi diri ketika menafsirkan Al-Quran dengan melihat teksnya ya. Tidak kemudian memaksakan pemaknaan teks di luar teksnya begitu ya. Kemudian yang kedua, seorang mufassir ini harus berusaha untuk mencari kesimpulan dari teks yang ada, dan juga yang ketiga bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan terhadap pemahaman Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian muqaddimah yang kelima, beliau ini berbicara tentang konteks turunnya ayat Al-Quran ya, yakni asbabun nuzul. Jadi pentingnya seorang mufassir memahami sabab nuzul ya. Selanjutnya al-muqaddimah as-sadisah fil qira'at. Jadi muqaddimah yang keenam ini Muhammad Tahir Ibnu Asyur menjelaskan tentang aneka ragam bacaan di dalam Al-Quran ya. Beliau menyampaikan bahwa adanya ragam bacaan di dalam Al-Quran, adanya qira'at di dalam Al-Quran, ini ada 2 bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah qira'at, ragam bacaan yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap penafsiran. Kemudian yang kedua adalah ragam qira'at, ragam bacaan yang berpengaruh terhadap penafsiran. Kemudian yang ketujuh, al-muqaddimah as-sabi'ah, itu berbicara tentang qasasul Quran, ini kisah di dalam Al-Quran. Muhammad Tahir Ibnu Asyur menyampaikan bahwa Al-Quran ini tidak memuat kisah-kisah ya dalam rangka untuk menambah pengetahuan, bukan. Di mana Al-Quran berbicara tentang kisah itu dalam rangka untuk memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada kita semua. Karena memang di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah ya, bahwa kisah di dalam Al-Quran itu dalam rangka untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita semua.
Kemudian muqaddimah yang ke-8 itu berbicara tentang fi ismil Quran wa ayatihi wa suwarihi wa tartibiha wa asma'iha. Jadi di situ Muhammad Thahir Ibnu Asyur berbicara tentang nama, jumlah ayat, jumlah surat, susunan ayat, susunan surat, ya, itu berasal dari Nabi Muhammad langsung, ya. Artinya ketika Al-Quran itu turun, maka susunan ayat, susunan surat dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu memang bukan ijtihadi, ya, tetapi tauqifi. Artinya langsung dari Allah, ya. Jadi dari surah Al-Fatihah, kemudian lanjut surah Al-Baqarah, kemudian lanjut surah Ali Imran, itu memang berdasarkan tauqifi, bukan ijtihadi. Kemudian yang ke-9 al-muqaddimah at-tasi'ah, ya, itu berbicara tentang fi annal ma'ani allati tatahammaluha jumalul Qur'an tu'tabaru muradatan biha. Yakni yang ke-9 ini berbicara tentang makna-makna, ya, yang dikandung oleh kalimat-kalimat Al-Quran itu sendiri, di mana menurut Ibnu Asyur ini menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap kalimat-kalimat Al-Quran ini erat kaitannya dengan hubungan antar struktur kalimat dan beberapa persoalan bahasa, ya. Kemudian yang terakhir Al-Muqaddimah Al-Ashirah ini berbicara tentang fi ijazil Quran, ya, ini berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran, di mana salah satu kemukjizatan Al-Quran itu sendiri adalah dari aspek kebahasaannya. Baik, selanjutnya saya berikan contoh penafsiran bagaimana Muhammad Thahir Ibnu Asyur menafsirkan ayat Al-Quran. Saya berikan contoh surah Al-Hujurat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Jadi ayat ini berbicara tentang ketika ada dua kelompok melakukan pertikaian, melakukan permusuhan, melakukan peperangan, ya, di antara keduanya, maka sikap kita adalah mendamaikan keduanya. Nah, fa'in bagat ihdahuma, ketika kita sudah mendamaikan keduanya, kemudian salah satu di antara mereka melanggar perjanjian perdamaian, maka kita harus memerangi kelompok yang melanggar perjanjian tersebut sampai dia kembali ke agama Allah, ya. Fa'in fa'at, apabila telah surut, maka fa'aslihu bainahuma, maka kita harus mendamaikan keduanya dengan cara yang adil. Oke, Muhammad Thahir Ibnu Asyur ketika menafsirkan ini, maka beliau mengawali dengan lamma jara qawluhu an tusibu qauman bijahalah. Jadi kata beliau, surah Al-Hujurat ayat 9 ini beliau tafsirkan dengan Al-Hujurat ayat 6. Ini menunjukkan bahwa penafsiran beliau ini juga mempertimbangkan penafsiran bil ma'thur, ya, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi kata beliau, adanya pertikaian di antara dua kelompok itu disebabkan karena bijahalah, karena sikap jahalah, ya, di antara mereka. Mereka tidak bijak dalam menghadapi sebuah permasalahan, mungkin karena tersulut oleh berita-berita, atau mungkin dalam konteks sekarang itu berita hoax, yang kemudian akhirnya menyebabkan terjadi pertikaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Seandainya mereka tidak jahalah, artinya dia bijak dalam dalam menyikapi permasalahan, maka tidak mungkin terjadi perselisihan di antara mereka, ya. Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur, adanya pertikaian, adanya permusuhan, adanya peperangan di antara dua kelompok, ini dampaknya lebih besar ketimbang pertikaian yang terjadi di antara individu, ya. Maka oleh sebab itu terkadang upaya untuk klarifikasi, ya, karena memang permasalahan ini tuh antar kelompok, ya. Jadi upaya klarifikasi, upaya tabayun ini seringkali sulit, ya, artinya tidak berhasil. Mungkin karena permasalahan ini tuh antar kelompok, ya, yang kemudian akhirnya
mereka baru menyadari ketika sudah berakhir ya, perselisihan peperangan itu berakhir, mereka baru menyadari akan pentingnya klarifikasi ya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini itu masih berhubungan dengan ayat sebelumnya ya. Artinya ketika terjadi pertikaian di antara dua kelompok, itu ya disebabkan karena sikap kejahalahan seseorang, sikap kejahalahan antar kelompok yang kemudian akhirnya mereka tersulut, terprovokasi ya, sehingga terjadi peperangan di antara dua kelompok. Kemudian Muhammad Tahir Ibnu Ashur juga mengutip beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang sabab nuzul turunnya ayat ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa turunnya ayat ini itu menceritakan tentang kisah perselisihan yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj ya, yang kemudian Nabi Muhammad itu mendamaikan di antara dua kelompok tersebut. Nah, ketika beliau ini kan ada 3 paragraf ya. Beliau mengutip beberapa hadis yang kemudian beliau di akhir paragrafnya itu menjelaskan bahwa wahadza azhar minar riwayah al-ula, artinya beliau lebih mengunggulkan riwayat yang pertama. Fakanat hukman aman nazala fi sababin khasin. Artinya apa? Ayat ini itu kan turun disebabkan karena adanya pertikaian antara kaum Aus dan kaum Khazraj ya, yang kemudian Nabi Muhammad itu mendamaikan. Artinya ayat ini disebabkan oleh peristiwa tertentu. Tetapi kata Muhammad Tahir Ibnu Ashur, meskipun ini turun atas peristiwa tertentu, tetapi hukumnya bersifat umum ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dilihat itu umumnya lafaz, bukan melihat khususnya sabab. Jadi perintah untuk mendamaikan di antara dua kelompok itu bukan hanya pada peristiwa pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj aja, tetapi ketika kita mendapati sekarang bahkan esok ataupun lusa ya, itu ketika kita mendapati pertikaian, maka sikap kita adalah mendamaikan di antara keduanya, karena al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan mendamaikan keduanya, maka kita seharusnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian beliau setelah menjelaskan sabab nuzul, setelah menjelaskan keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yang tadi itu ya, pertikaian itu disebabkan karena sikap jahalah ya. Kemudian beliau menjelaskan dari aspek kebahasaannya, karena memang itu yang menjadi ciri khas ya, karena ada ulama juga yang mengelompokkan kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir ini masuk dalam kategori corak tafsir dengan nuansa bahasa ya. Oke. Kata beliau wa in kata huruf in itu kan merupakan huruf syarat ya, huruf syarat. Nah, wa in ta'ifatani minal mu'minin, kata in, huruf in ini merupakan huruf syarat. Yang kemudian setelah itu ada fi'il madhi, iqtatalu. Itu kan fi'il madhi ya. Jadi ketika ada huruf syarat kemudian diikuti oleh fi'il madhi, maka di situ menunjukkan lil istiqbal, menunjukkan makna istiqbal, mustakbal. Berarti kalau fi'il madhi itu kan menunjukkan masa lampau. Tetapi kalau fi'il madhi yang sebelumnya ada huruf syarat itu menunjukkan istiqbal, berarti sekarang ataupun masa mendatang. Ini menunjukkan bahwa adanya ketika terjadi perselisihan, pertikaian antar kelompok itu tidak hanya terjadi pada masa lampau, tetapi juga akan terjadi di masa sekarang, bahkan di keesokan harinya, bahkan di lusa ya, ataupun di masa-masa selanjutnya. Artinya adanya pertikaian antar kelompok itu akan terus terjadi. Makanya di sini ada huruf in yang kemudian diikuti dengan fi'il madhi yang menunjukkan kata istiqbal atau mustakbal. Beliau juga memberikan contoh ya untuk memberikan pemahaman kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Idza ini kan merupakan huruf syarat ya. Qumtum ini kan merupakan fi'il madhi. Jadi idza qumtum, apabila kamu hendak, maka di situ bunyinya hendak ya. Meskipun itu fi'il madhi. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, karena fi'il madhi sebelumnya huruf syarat, maka menunjukkan kata istiqbal. Jadi ketika kamu hendak melakukan sholat, mendirikan sholat, sementara kamu dalam keadaan hadas, maka ya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kamu, tangan kamu, dan seterusnya ya. Artinya itu harus terus dilakukan. Kalau kamu hendak melakukan sholat dan kamu dalam keadaan hadas, maka ya harus kamu lakukan secara terus-menerus, wudu terlebih dahulu sebelum sholat. Sama halnya dengan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ketika kamu mendapati kelompok terjadi perselisihan, terjadi permusuhan, maka kamu harus selalu ya melakukan maka kamu harus mendamaikan keduanya. Nah, di sini wa in iqtatalu, artinya terjadi perselisihan, berarti kan iqtatalu itu menunjukkan mustakbal ya, meskipun fi'il madhi ya. Jadi terjadinya perselisihan ini akan terus terjadi. Maka sikap kita ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita harus mendamaikan di antara keduanya, begitu ya. Nah, ini menunjukkan kejelian beliau dari aspek kebahasaannya, itu hanya in dan iqtatalu. Artinya konflik terjadinya perselisihan antar kelompok, ini akan terus terjadi ya, akan terus terjadi di kehidupan sekarang maupun kehidupan seterusnya, itu akan terus terjadi. Oke, kemudian di pembahasan selanjutnya ya, ini saya tidak tampilkan tetapi saya akan tetap jelaskan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, artinya ketika kita sudah melakukan mendamaikan mereka, kemudian salah satu di antara kelompok tersebut melanggar perjanjian ya, maka Ibnu Ashur ini menjelaskan bahwa apabila ada kelompok yang memulai perselisihan ya atau konflik kembali setelah terlaksananya perjanjian ya di antara keduanya, setelah terlaksananya rekonsiliasi perjanjian di antara keduanya, maka kelompok yang melakukan pelanggaran perjanjian, beliau menggunakan kata at-ta'ifah al-baghiyah ya, itu harus diperangi. Nah, yang menarik di sini Ibnu Ashur itu menggunakan kata al-baghi, yakni kelompok yang melakukan tindak kezaliman atas hak orang lain ya. Maka kita memerangi kelompok tersebut. Itu wajib kita perangi. Sebab jika tidak, maka dia akan terus melakukan kerusakan terhadap hak-hak kelompok orang lain ya. Kemudian di penafsiran selanjutnya, ini saya singkat saja ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi sikap kita itu kan memerangi mereka ya, sampai mereka kembali kepada jalan Allah. Nah, Ibnu Ashur ini menegaskan kembali kewajiban memerangi kelompok yang dia melanggar perjanjian ya, yakni at-ta'ifah al-baghiyah, kelompok yang melakukan pelanggaran perjanjian, dia melakukan merusak ya hak-hak orang lain. Nah, kenapa kita harus memerangi? Itu selain demi menjaga hak orang lain, tindakan itu juga menjadi solusi ya. Sebab ketika kita membiarkan mereka, berarti menginginkan praktek kezaliman ini akan terus berkembang ya. Maka karena yang diperangi itu kelompok ya, bukan individu, maka sudah sepantasnya pemerintah juga ikut campur tangan ya, karena kan di sini at-ta'ifah ini kelompok ya, kelompok. Ketika pertikaian ini tuh antar kelompok, maka pemerintah itu harus ikut serta menanggulanginya ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, upaya penanggulangannya itu
maksudnya dengan memerangi di sini itu bertujuan agar kelompok itu kembali kepada jalan Islam yang sebenarnya ya, Islam yang rahmatan lil alamin. Atau mungkin dalam konteks kekinian, kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok radikal mungkin ya, yang sejatinya memang harus dikembalikan ideologinya agar bersesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, ini mengisyaratkan keadaan di mana posisinya telah berhasil ya melakukan upaya perdamaian di antara keduanya. Maka ketika at-ta'ifa al-baghiyah, kelompok yang melakukan pelanggaran tadi itu, dia sudah kembali ke jalan yang benar, ya maka seharusnya kita upaya dengan cara bil adli wa aqsitu ya, dengan cara yang adil.